tentang Break-Even Point Analysis atau BEP. BEP itu apa? Jadi BEP itu adalah sebuah tools untuk mengukur sensitivitas dari sebuah apa yang kita gunakan di dalamnya, baik itu modal atau sumber daya yang lain, gitu ya. Jadi untuk mengukur sensitivitas dari penggunaan kita akan sumber daya itu digunakan dengan break-even point. Pada dasarnya, break-even point itu lebih banyak digunakan untuk menentukan apakah perusahaan tidak akan untung dan tidak akan rugi, gitu ya, untuk menentukan di titik mana perusahaan tidak untung dan tidak rugi, tetapi balik modal. Itu dikenal dengan break-even point. Nah, analisis tadi seperti saya sampaikan bahwa break-even point adalah salah satu tools digunakan untuk menganalisis sensitivitas. Oke, jadi seberapa sensitifnya variasi dari estimasi yang kita gunakan. Oke, jadi dari sumber daya yang kita gunakan, apapun yang kita gunakan, variasinya itu semua untuk membuat sebuah keputusan seberapa sensitif sih, gitu loh. Tujuannya adalah untuk melihat sensitivitas suatu keputusan terhadap sebuah perubahan, gitu ya. Jadi ketika ada keputusan yang ketika ada perubahan, sedikit saja perubahan, baik itu di perubahan sumber daya manusia atau misalnya di material, itu bisa mengubah sebuah keputusan. Seperti ini, diagramnya seperti ini. Ini ada rupiah, biaya proyeknya serta outputnya, gitu ya. Break-even point itu adalah pada titik tertentu perusahaan tidak rugi dan tidak untung. Ya, di titik tertentu perusahaan tidak untung dan tidak rugi. Oke. Nah, pada dasarnya kan perusahaan mempunyai cost atau biaya yang harus dikeluarkan serta penjualan atau pemasukan. Oke. Nah, biaya ini akan terdiri dari dua biaya, yaitu biaya tetap atau fixed cost dan biaya variabel atau variable cost. Ini di estimasi biaya udah dipelajari. Oke, ketika penjualan lebih tinggi daripada biaya, maka perusahaan akan mengalami keuntungan. Makanya grafik keuntungan itu ada di sebelah sini. Tetapi ketika penjualan lebih kecil daripada pengeluaran atau cost-nya, maka perusahaan mengalami kerugian. Ya. Cara menghitung BEP yang kita pelajari di sini ada dua, dengan melihat unit atau kuantiti berapa yang harus dijual agar terjadi BEP. Saya harus jual berapa banyak sih supaya saya BEP? Atau lihat dari penjualannya, saya harus mendapatkan berapa dari penjualan supaya saya BEP? Kita akan menggunakan dua ini saja. Saya harus memproduksi berapa unit, dan saya harus mendapatkan berapa rupiah supaya saya bisa BEP. Paham ya? Nah, BEP dalam unit itu kita bisa hitung dengan cara biaya tetapnya per biaya harga jual per unitnya dikurangi dengan biaya variabel per unit. Biaya tetap per harga jual per unit kurangi dengan biaya variabel per unit. Atau biaya tetap produksi kurangi dibagi dengan margin kontribusinya. Margin kontribusi sudah dihitung juga ya, bagaimana cara mendapatkannya. Tapi kalau misalnya nggak ingat, kalian boleh pakai yang ini kok. Saya kasih tahu juga, biasanya saya lebih banyak menggunakan yang ini. Jadi nggak perlu repot menghitung margin kontribusinya lagi. Oke. Cara untuk mendapatkan BEP dilihat dari unit yang harus diproduksi. Caranya adalah biaya tetap produksi dibagi dengan harga jual per unit kurang dengan biaya variabelnya per unit. Satuannya adalah unit. Simbolnya S, sales. Kalau unit tadi Q, ya, quantity. BEP-nya itu adalah biaya tetap produksi, tetap bagi harga jual per unit, dikurang biaya variabel per unit, cuma kita konversikan harga jual per unit. Gitu ya. Bedanya itu saja. Kalau untuk penjualan, kita harus tahu per unit itu kita jual berapa. Ini adalah glosarium yang harus kalian ketahui. Fixed cost itu berarti biayanya tetap. Mau produksi, mau tidak produksi, biaya itu akan tetap ada. Variable cost itu yang berubah-ubah sejalan dengan kegiatan produksinya, gitu ya. Kalau ada produksi, maka biaya variabel ini ada. Kalau tidak ada produksi, maka variable cost-nya tidak ada. Sebuah perusahaan yang memproduksi smartphone ingin mengetahui jumlah unit yang harus diproduksinya agar mencapai titik BEP. Berarti yang dilihat adalah dari jumlah unit. Biaya tetap produksinya 500 juta.
sedangkan biaya variabelnya adalah 1 juta rupiah. Harga jual per unitnya 1.500.000. Berapa unit yang harus diproduksi untuk mencapai BEP dan berapa penjualannya harus untuk mencapai BEP. Jadi ada dua, lihat dari sisi berapa ya unit yang harus diproduksi dan berapa salesnya supaya mencapai BEP. Diketahui biaya tetapnya adalah 500 juta. Biaya variabelnya 1 juta. Oke, harga jual per unitnya 1.500.000. Kalau dilihat dari sisi Q-nya adalah biaya tetap produksi per harga jual per unit kurang biaya variabel per unit. Maka 500 juta per 1.500.000 dikurang 1 juta. Maka untuk mendapatkan BEP agar perusahaan mendapatkan BEP, maka dia harus memproduksi setidaknya 1.000 unit. Kalau kurang dari 1.000 unit, maka dia rugi. Tapi kalau lebih dari 1.000 unit, maka dia untung. Nah, kalau dilihat dari sisi salesnya, maka BEP akan terjadi ketika biaya tetap produksi per harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit dikali harga jual per unit. Harga jual per unit tadi adalah 1.500.000. Maka 500 juta per 1.500.000 kurang 1 juta kali 1.500.000 adalah 1,5 M. Oke, untuk mencapai BEP itu dia harus mendapatkan 1,5 M. Sejalan ya, kalau dia menghasilkan 1.000 unit, saya kalikan dengan 1.500.000, itu kan 1,5 M. Oke? Gampang ya, karena memang masih menggunakan rumus gitu loh. Oke, sampai di sini dulu, sampai ketemu di minggu depan.